kita masih lanjut di bab wilah atau bilah keris. Nah, pada pangkal wilah terdapat pesi yang merupakan ujung bawah sebilah keris atau tangkai keris. Bagian ini yang masuk ke dalam pegangan keris. Pesi ini panjangnya antara 5 cm sampai 7 cm dengan penampang sekitar 5 mm sampai 10 mm. Bentuknya bulat panjang seperti pensil. Nah, bisa dilihat ini saya buka saja biar kelihatan. Nah, pesinya ini sebelah ini bos, ini pesi sepanjang ya 5 cm sampai 7 cm lah. Nek 10 cm kedawan bos. Nah, ini kan kencang diserat dengan kain yang didapat dari orang terdahulu. Nah, kainnya ini bukan kain-kain sembarangan, bukan gombalnya Mukio, tapi ini kain sakral, nggak tahu dapatnya dari mana. Pokoknya ngono. Kita lanjut ke ganja. Nah, ini saya lanjutkan di bab ganja. Nah, ini bukan ganja-ganja daun yang diharamkan oleh negara, itu bukan. Ini ganja tentang sebilah keris. Pada pangkal dasar keris atau bagian bawah dari sebilah keris disebut ganja. Di tengahnya terdapat lubang besi bulat persis untuk memasukkan besi, sehingga bagian wilah dan ganja tidak terpisah. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan tidak terpisah tuh bos. Nah, maksud wabot ya. Nah, ini dia. Maksud ganja iki bos, lubangnya iki pesine. Iki kan juga lubang. Nah, ini juga termasuk ganja untuk memasukkan kerisnya. Pengamat budaya Tosa Aji mengatakan bahwa kesatuan itu melambangkan kesatuan lingga dan yoni. Ini yoni loh, bukan joni, yoni. Di mana ganja mewakili lambang yoni, sedangkan pesi melambangkan lingganya. Ganja ini disebut sebitron. Ragam bentuk ganja bermacam-macam. Nah, ada banyak macamnya, kalian lihat sendiri. Nah, kita lanjutkan ke luk. Nah, luk apa? Nah, saya bacakan pengertiannya. Luk adalah bagian yang berkelok dari wilah bilah keris. Lekuannya keris bos. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan lekuk-lekuk. Nah, saya lanjutkan. Dan dilihat dari bentuknya, keris dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu keris yang lurus dan keris yang bilahnya berkelok-kelok. Nah, ini tadi kan salah satu contoh bilah yang berkelok-kelok. Nah, ini kan salah satu contoh yang lurus. Ini lurus, keris lurus. Nah, saya lanjutkan. Salah satu cara sederhana menghitung luk pada bilah dimulai dari pangkal keris ke arah ujung. Cara ngitungnya ini bos. Ya, ini kan pangkalnya segini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini luk 5. Kalau luk 2 itu saya belum mengetahui. Luk 2 ini liku sulit. Luk itu ganjil. Ada 3, ada 5, ada 7 dan seterusnya. Itu tentang luk. Nah, kita lanjutkan pelan-pelan. Jika Anda ingin berdagang atau dalam perdagangan keris, nama dapur sering dipermudah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keris lurus, disebut jala. Salah satu contohnya ya seperti ini tadi. Ini kan lurus, tidak lengkok-lengkik. Nah, yang selanjutnya yaitu keris luk 3, disebut jakung. Nah, di sini saya tidak memiliki luk 3. Nah, yang selanjutnya ada luk 5, disebut Pandawa. Nah, salah satu contohnya ya kaya iki kayak ini luk 5 jenenge Pandawa. Paling aku kan nggak tahu namanya. Yang keempat ada keris luk 7, disebut
sampana atau sumpana. Yang selanjutnya ada keris luk 9 disebut jigja. Yang selanjutnya ada luk 11 disebut sabuk inten atau carita. Yang selanjutnya ada keris luk 13 disebut sengkelat. Nah, kui Pak, ada 13 luk atau lekuan. Nah, kalau selanjutnya ini sudah tidak tahu saya. Setahu saya cuma 13 luk atau lekukan itu tadi. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan kita baru saja membahas tentang luk atau lengkok lengkiknya, ada 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 13. Nah, di sini saya ingin memberitahu Anda, nah, setiap keris itu memiliki namanya masing-masing. Yang pertama yaitu dapur keris panjang, keris lurus. Nah, di sini ada banyak nama, yaitu ada 40. Kalian bisa scroll di Google, bisa mencari informasi sendiri dan atau tanya-tanya ke mbah Anda atau sesepuh Anda yang paham tentang keris. Pokoknya ada 40 nama nih. Kalau bisa lebih, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, salah satunya Panji Anom, Jaka Tuwo, Betok, Karna Tinanding, Semar Betok. Itu saya ambil 5 saja. Pokoknya ada 40. Yang kedua yaitu dapur luk 3. Ada 11 nama, yaitu Cengkung Pacar, Maisan Soka, Maisan Nepuh, Mayat. Nah, contohnya seperti ini. Ini luk 5, bukan luk 3. Yang selanjutnya ada luk 5. Nah, luk 5 ini seperti inilah. Lengkok lengkiknya ada 5. Nah, ada 11 nama. Saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama ada Sinaroso. Yang kedua ada Pundak Sategal. Yang ketiga ada Pulang Geni. Yang keempat ada Pandowo dan seterusnya sampai 11. Dan yang ketujuh juga ada namanya tersendiri, namanya ada 8. Yang ke 9, lengkuk 9 itu ada 13 nama. Yang lengkuk 11 itu ada 10 nama. Yang lengkuk 13 itu ada 11 nama. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalian bisa cek sendiri di Mbah Google atau mbah Anda atau leluhur Anda atau buyut-buyut Anda. Kalian tanya sendiri nama-nama keris itu bagai apa. Nah, sampai sini semoga paham. Selanjutnya saya ingin membahas cara perawatan keris. Untuk perawatan keris itu setiap keris berbeda-beda menurut kepercayaannya sendiri. Isinya apa, dan perawatannya bagaimana itu sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, di sini keris yang saya bawa ini perawatannya itu cukup simpel. Dimandikan setiap suro atau sasi suro itu dimandikan. Nah, mandikan bukan memandikannya tidak sembarangan, tidak menggunakan air mengalir di sabun rinso atau sanglet, itu bukan. Nah, ini cara pemandiannya direndam selama 7 hari, kalau enggak 7 hari 40 hari dengan bentis. Kalau tidak tahu bentis, seperti ini bentis. Nah, dengan bentis. Setelah itu kalau sudah 7 hari atau 40 hari dibuang airnya, disalin dengan air yang baru, ditunggu lagi 7 hari atau 40 hari. Setelah itu bisa dibersihkan kembali, dimasukkan ke tempat semula, dikasih wewangian dan dibuntel atau dibungkus dengan kain putih yang katanya mori. Katanya, saya juga tidak tahu. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, itu tadi pemaparan dari saya tentang budaya atau
tradisi tentang keris di lingkungan saya, di rumah saya, ya seperti itu tadi. Kalau masalah kepercayaan atau ya keyakinan, saya serahkan kepada Anda. Intinya keris merupakan sebagai simbol budaya atau menjadi koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Kita tinggal meneruskan, diwariskan sebuah keris kepada kita menjaga dengan baik dengan adat yang ada, kita lestarikan budaya yang sudah ada pada lingkungan kita sendiri-sendiri. Cukup itu. Bila mana saya dalam tutur kata banyak kesalahan, banyak kekilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.